Seandainya manusia itu memahami, belajar agama, memahami tentang Tuhan, siapa itu Tuhan, mengetahui tentang Tuhan, maka dia tidak akan pernah merusak keonaran dan membuat kedoliman di muka bumi ini, kerusakan di muka bumi ini. Bahkan dia tidak akan pernah merugikan orang lain atau mencuri atau apapun itu yang berbuat yang tidak baik di muka bumi ini. Karena dia sudah paham siapa itu Tuhan, karena dia paham bahwa manusia itu bagian dari Tuhan dan kehidupan ini bagian dari Tuhan. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadi ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti apa yang di dalam Al-Quran ini? Ketika kita memahami Al-Quran, Allah berada di dalam arsy. Arsy itu apa? Arsy itu dalam hati setiap manusia, kolbu, di dalam setiap kehidupan yang bernyawa, setiap kehidupan makhluk di muka bumi. Itulah bersemayamnya Tuhan. Dikatakan di dalam surat lain, Allah itu berada di dalam, dekat pada urat nadi, di dalam setiap kehidupan manusia. Dan di dalam Al-Quran lagi, di surat yang lainnya dikatakan bahwa Allah meliputi segalanya. Berarti Allah meliputi segalanya, berarti meliputi semuanya, termasuk kita yang hidup di alam fana ini, di alam kehidupan dunia ini, dari langit dan sisinya. Makanya Tuhan itu mengetahui apa yang kita kerjakan dimanapun kita berada. Allah Maha mengetahui. Ketika kita memahami sifat Tuhan itu, bahwa kita termasuk bagian dari Tuhan, ketika kita mau berbuat jahat, maka kita akan berpikir kedua kali. Karena apa? Kita mengetahui ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka sebaliknya itu berarti kita bersama juga jahat kepada diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita jahat kepada orang lain, secara tidak langsung kita jahat kepada Tuhan, pada Allah. Berarti kita sama saja jahat kepada Allah, dan Allah itu juga berarti sama juga kita jahat pada diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita termasuk ada Allah, tapi kita bukan Allah. Karena Allah dekat pada urat nadi dan Allah bersama kita semuanya. Kan gitu. Ketika kita mencuri hak yang bukan hak kita, berbuat dolim, berbuat yang merusak di alam semesta ini, kita merusak gunung, merusak alam ini, membuat kerusakan di muka bumi, itu sama juga kita merusak Tuhan. Dan berarti kita bersama juga kita merusak diri kita sendiri, berbuat dolim kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri, karena semuanya yang hidup di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah dalam 6 masa, itu berarti bagian dari dirinya Tuhan itu sendiri, bagian dari Allah itu sendiri. Karena sudah disampaikan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali bahwa Allah itu meliputi segalanya. Berarti alam semesta ini, kehidupan ini, termasuk diri kita, itu bagian dari Tuhan sendiri. Ketika kita berbuat baik, berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Makanya ketika orang sudah memahami agama dan memahami Tuhan, maka dia selalu berhati-hati untuk melakukan apapun yang dia lakukan, dan dia selalu mengikuti kata Tuhan, yaitu kata hati. Yang paling dalam, yang paling lembut, itulah kata Tuhan. Sebelumnya saya